Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Awalan hayya nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad ata'na nikmatan katsiratan wa hidayatan naftatin fi hadzal makan insyaallah. Sanian salatan wa salaman daimaini mutaladzibaini ila habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai di hari yang bahagia ini. Di hari di mana kita masih menerima cahaya yang terang dan sehat. Di hari di mana kita masih mendapatkan air di mana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah dalil. Semoga dapat didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu azim. Hadirin serta hadirat sekalian, pada ayat tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, untuk difahami ini, sesungguhnya kita semua memiliki tujuan. Tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Sebagaimana Allah menciptakan unsur-unsur yang lain seperti air dan matahari. Sebagaimana telah membentuk bumi kita ini menjadi bumi yang sempurna. Manusia, sebagaimana kita tahu, adalah tujuannya untuk beribadah. Namun, dengarkan nasihat dari saya ini. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini seperti disebutkan di sebuah hadis mengatakan bahwa hiduplah di dunia seperti seorang musafir. Nah, apa pengertiannya? Dapat diartikan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita bisa ambil seperti ini. Hidup itu seperti kita berjalan lalu beristirahat di bawah pohon untuk sementara, lalu berangkat untuk sampai ke tujuan yang lainnya. Nah, kita bisa bayangkan hidup kita itu hanya berjalan dan istirahat hanya sementara untuk di sebuah pohon. Sebuah pohon itu adalah dunia. Sebagaimana kita terlahir di dunia ini, kita hanya sementara duduk di bawah pohon itu. Kita hanya sementara di sana. Kita sementara minum minuman untuk istirahat, untuk mengumpulkan tenaga supaya kita dapat tenaga yang cukup untuk berangkat kita ke tujuan yang sebenarnya. Di mana tujuan yang sebenarnya itu? Hadirin dan hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga. Sebagaimana kita di awalnya bagian Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam berada awalnya di sana, yaitu di surga. Maka hadirin dan hadirat semuanya, kita yang awalnya di surga harus kembali ke surga. Dan kita di dunia ini hanya sementara dan merupakan perjalanan. Di perjalanan ini, saya ingin memberikan sebuah nasihat. Apabila kita ingin melakukan sebuah perjalanan yang jauh, maka kita membutuhkan sebuah bekal. Bekal apa? Saya sebutkan, bekal sebaik-baiknya bekal merupakan takwa. Apa itu takwa? Takwa itu bisa diartikan sebagai kita melaksanakan perintahnya dan kita menjauhi larangannya. Itu takwa. Dan itu merupakan sebaik-baiknya bekal. Kita sekarang di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Nah, maka demikian, walaupun manusia merupakan tepatnya lupa, semoga kita ingat-ingat kembali bahwa Ramadan ini bulan yang diberkati. Sebagian dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa satu kebaikan itu dilipat gandakan. Seperti membaca ayat Al-Quran, disebutkan bahwa apabila kita membacakan alif, lam, mim, 3 huruf. Alif bukannya satu pahala, satu kebaikan, namun 10 kebaikan. Lam 10 kebaikan dan mim 10 kebaikan. Maka hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ingat bulan Ramadan, bulan diberkahi. Maka ingatlah nasihat dari saya ini yang sederhana. Teruslah beribadah. Ingat takwa, jauhi larangannya. Karena walaupun kita berpuasa, walaupun kita melaksanakan semua perintahnya, namun apabila di suatu hari, suatu ketika kita lupa dan kita bermaksiat, maka bukan saja
puasa kita tidak batal, namun tidak, namun pahalanya itu sia-sia. Bukan pahalanya sia-sia, pahalanya dihilangkan. Karena kita bermaksiat, maka pahala pada bulan puasa kali itu, hari itu hilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.